Sesekali kita harus berhenti bersantai karena siapa tahu kali ini waktu yang tepat untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini di hari Jumat tanggal 17 Januari di jam 13.42 ya kalau nggak salah. Nanti Bun Ai spill sama teman-teman. Ini kebetulan banget Baby Azwar lagi tidur, jadi kita berkesempatan lagi untuk bikin video. Aslinya rumah Bun Ai ya kayak gini ya. Apa ya, kalau bahasa Sunda tuh kayak pabalatak gitu ya. Tapi barokallah, anak-anak tuh udah Bun Ai biasain. Jadi kalau kita nih mau berantakan itu di satu kamar. Misalnya mau di ruang kerja semuanya ngumpul main ya udah di sini. Atau misalnya nanti di kamarnya anak-anak. Di rumah Bun Ai itu ada 3 kamar ya teman-teman. Sebenarnya di tahun 2024, 2025 banyak banget hal yang pengen Bun Ai kerjain. Cuma kewajiban sebagai ibu itu membuat Bun Ai harus sedikit menahan ambisinya Bun Ai, menahan rasa ingin menggebu-gebunya Bun Ai. Allah mungkin lagi ngajarin Bun Ai supaya memulai di waktu yang tepat. Nah ini tuh termos kesayangan Bun Ai dari Pero. Dia tuh warnanya sage gitu ya. Bun Ai kan memang temanya di rumah tuh hijau. Kalau dibilang suka warna hijau, sebenarnya sih Bun Ai sukanya warna ungu sama hijau. Karena yang subscriber lama pasti tahu ya, kalau rumah lamanya Bun Ai itu semua serba ungu. Barokallah dikontrakin sama orang yang juga suka ungu. Jadi ya udah deh, makin ungu lover deh di rumah yang lama. Nah ini 13.42 Jumat 17 Januari. Jadi sebenarnya kalau Senin, Rabu, Jumat, apalagi Jumat ini tuh padat banget. Ini 13.42. Nanti di jam setengah 3 Bun Ai harus ngantar Rafa les. Terus nanti balik lagi ngantar Bima untuk tahfiz ya. Terus balik lagi ngantar Rafa untuk les matematika, pengetahuan umum lah gitu ya. Terus nanti dijemput jemput Bima tahfiz, baru nanti jemput Rafa. Barokallah pokoknya. Kalau dipikirin tuh kadang-kadang wow. Itu Bun Ai tuh harus kayak balik dulu ke rumah naro Bima, balik dulu ke rumah naro Rafa, karena kan nggak muat kan di motor kan. Kok nggak pakai mobil Bun Ai ya? Jujur karena juga satu Bun Ai udah lama banget nggak bawa mobil. Dulu sih malah sebelum suami malah Bun Ai yang punya SIM duluan, cuman kayak males gitu. Tapi alhamdulillah ya, memang di tengah rasa bangga tuh harus ada air mata. Jadi kadang-kadang adalah stres-stresnya sebagai ibu. Aduh, masya Allah, apalagi harus bawa Azwar plus bawa Akni. Nah, alhamdulillah juga di hari ini Smart Prom Class tuh masih aktif terus kelasnya ya. Jadi kelas terbaru nih private class itu selama 1 bulan. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya dengan apa? Dengan update budget liburan untuk 2024 kemarin. Karena 2023 itu Bun Ai full banget ngurusin mamah operasi, terus papa juga operasi, sama ada kedukaan kakak ipar Bun Ai meninggal dunia. Jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Nah Bun Ai bilang kalau semuanya oke 2024 Bun Ai benar-benar pengen coba maksimalin nih liburan di tahun ini. Barakallahu fiik, alhamdulillah kita itu ke 8 tempat tanpa ada rencana, ada yang direncanakan, mohon maaf ada juga yang nggak direncanakan. Oke langsung kita spill. Jadi yang pertama itu Bun Ai liburannya ke Ragunan, kita tes tipis-tipis. Kenapa 8 anggota keluarga? Karena suami Bun Ai, Rafa, Bima, Akni, dan tadinya Bun Ai punya asisten rumah tangga. Cuma karena ada satu dan lain hal yang malah membuat Bun Ai kayak trauma punya ART. Untuk saat-saat ini ya Bun Ai masih menghipnoterapi kok supaya trauma itu hilang. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, dan kayaknya memang dibutuhkan, kita hire lagi untuk asisten rumah tangga. Nah boleh nih sharing-sharing, teman-teman punya gak sih pengalaman kayak Bun Ai ya, pengalaman kurang baik lah sama ART gitu ya. Oke lanjut ya. Jadi pertama di Ragunan itu kita masuk ke Ragunan, beli foto tuh ya, mohon maaf tadi agak dipercepat di sebelahnya. Itu pokoknya budget ke Ragunan 350.000, mahalnya di foto. Terus beli mayones tuh risol mayo sama beli ayam. Nah ini selanjutnya itu di Big Bon habisnya 460.000, daerah Bogor masuknya 240.000 untuk anak-anaknya aja. Kalau ada nasi padang itu kita memang beli nasi padang dulu sebelum ke area permainan, mohon maaf. Nah ini lanjut ke Taman Mini, kita ber-8 orang itu habisnya Rp1.040.000. Teman-teman boleh screenshot aja ya, takutnya Bun Ai terburu-buru gitu jelasinnya. Untuk di Taman Mini tuh kakak Bun Ai ya nyusul, jadi kita itu bareng-bareng untuk solaria plus baju kita dikasih sama kakaknya Bun Ai gratis.
Nah lanjut kita ke City Garden di Vivo Mall. Tadinya mau ke Taman Dino terus nggak jadi, itu habis Rp490.000 bertujuh karena suami Bun Ai itu nggak ikut ya, beliau kerja, jadi perginya tuh sama adiknya Bun Ai. Nah jadi berlapan, Bun Ai jelasin lagi ya, keluarga intinya Bun Ai sama adik Bun Ai yang single parent plus anaknya. Nah itu habis Rp490.000. Emang ya kalau dipikir-pikir sekali melangkah nih habisnya lumayan ya. Oke langsung liburan kelima kita ke Aeon Sentul. Nah ini nih duit udah mulai agak tipis-tipis ya kan. Jadi kita wisata masjid aja, tapi kita main dulu ke Aeon, beli buah-buahan, terus kita beli nasi goreng, pempek, lele gitu ya. Sesuai pilihan anak-anak, kita makannya tuh di mobil, terus kita sholat cuman ngiterin masjid aja. Dan luar biasanya lagi, anak-anak tuh mau ke Jungleland. Terus Bun Ai bilang nanti dulu ya, soalnya dihitung-hitung budgetnya belum masuk. Tapi ya balik lagi, rezeki anak-anak tuh gak terduga. Ternyata di 2-3 hari setelahnya kakak Bun Ai tuh ngajak liburan. Ayo yuk liburan. Kemana? Ke Serpong katanya. Padahal kita orang Bogor nih, kita tapi ke Serpong. Serpong tahu ya ngapain. Nah itu tuh dia nyewa 4 kamar, jadi habisnya 2,4 juta. Ini kita liburan ber-15. Dan kakak Bun Ai juga yang Bun Ai bilang tadi, istrinya baru meninggal di bulan Maret 2024, anaknya 4. Jadi dia juga bawa asisten asisten rumah tangga lah. Jadi alhamdulillah Bun Ai sedikit terbantu gitu ya, karena kan ART-nya Bun Ai udah nggak ada nih, jadi terbantu lah. Nah itu 15 orang, jadi kalau nyuapin tuh seru. Kalau teman-teman berteman sama instastorynya Bun Ai, itu tahu deh gimana Bun Ai nyuapinin 9 anak, iya betul. Pokoknya alhamdulillah seru banget ya. Dan di Swiss Bell ya meskipun ya untuk hotelnya gratis, yang lainnya Bun Ai tetap Bun Ai masak dulu ya kan, karena udah dikasih tahu sebelumnya untuk di hotel Bun Ai masak ayam hampir 3 ekor gitu. Terus lauk-lauk yang lain habisnya 250.000, terus beli kopi, air, cemilan ya tetaplah namanya juga biar hemat gitu, jadi nggak semuanya di hotel. Itu habisnya 850.000. Nah selanjutnya ke Day 7 itu malah abang Bun Ai ngajak ke Jungleland. Jadi masya Allah tabarakallah ya rezeki anak. Tadinya Bun Ai pergi ber-8 doang, terus kakak Bun Ai ngajak. Akhirnya dia bilang ke Jungleland yuk. Nah di Jungleland itu tiket masuknya 150.000 per sekali masuk. Tapi tiket tahunannya 260.000. Jadi kakak Bun Ai bilang yaudah yuk tahunan aja, jadi kita bisa sering bolak-balik ke sini udah nggak bayar lagi. Alhamdulillah itu gratis, dia yang bayar. Nah untuk jajannya Bun Ai cuma jajan minuman 150.000 karena kita ber-15, sama pulangnya makan soto itu habis 150.000 untuk keluarganya Bun Ai aja. Karena habis itu kita pisah karena besoknya udah harus anak-anak sekolah, suami Bun Ai kerja kayak gitu ya. Nah untuk bensin selama liburan ini Bun Ai 2 kali ngisi itu habisnya 500.000. Terus untuk tol itu Bun Ai habisnya 300.000 plus punya adiknya Bun Ai kayaknya 200.000. Yang lumayan boros tuh waktu kita ke Serpong, karena kita tuh juga wisata masjid, jadi kita kayak bolak-balik keluar tol lah, itu lumayan tuh habisnya. Selebihnya sih nggak terlalu banyak. Alhamdulillah ya, pokoknya disyukuri aja lah. Meskipun bagi sebagian mungkin wah banyak ya ternyata di jumlah, tapi memang ini semuanya udah Bun Ai persiapkan dari 1 tahun sebelumnya. Terus juga kita nabungnya dari income sampingan, jadi nggak terlalu berat dari income bulanan. Kenapa? Bun Ai tuh mengkhawatirkan banget, misalnya kita punya sinking fund keinginan, tapi kita ngambilnya dari income bulanan, berarti kan sama aja kita jajan, cuma lebih terorganize aja. Waduh ini Baby Azwar udah mulai bangun ya, mudah-mudahan sih tetap lancar jaya nih sampai akhir ini. Bun Ai udah agak-agak sedikit kecil suaranya nih, teman-teman pasti ngeh ya. Oke kita tinggalkan dulu untuk dana liburan kemarin dan langsung masuk ke budgeting Desember Januari ini. Bun Ai mau curhat ya, tapi jangan adu nasib janji ya. Jadi di Desember Januari ini Bun Ai udah nggak menerapkan lagi metode Kekeibo yang semuanya dicatat gitu ya. Tapi Bun Ai lebih menerapkan metode apa ya? Ini namanya nggak tahu Bun Ai bilangnya metode apa, tapi Bun Ai bilang sih metode ekstrim. Karena di sini tuh udah tahu bakalan minus dan kita itu berusaha untuk menutupi minus-minus ini. Jadi setiap minus ini adalah tantangan tersendiri kita untuk mencari income tambahan. Bun Ai masih uji coba, jadi nanti kalau sudah berhasil baru Bun Ai sharing ke teman-teman. Nah ini biasanya Bun Ai suka selip-selipin uang kayak gini nih, kalau lebih 100, lebih 50.000 Bun Ai masukin kayak gini. Pokoknya kalau yang namanya kita punya tujuan menabung,
percaya sama Bun Ai. Ketika ada income tambahan, kita tuh nggak kayak orang baru jadi sultan gitu, bingung cara ngabisinnya gimana, tiba-tiba langsung belanja, tiba-tiba langsung jajan gak jelas. Nah itu biasanya kalau kita punya tujuan menabung, itu semuanya akan teredam dengan baik. Oke, jadi nggak ada isinya di dompet pinternya Bun Ai ya. Bukan berarti dia nggak pintar, karena emang Bun Ai aja nggak pengen bikin dia pintar. Ya, kayak misalnya arisan Pucung nih, arisan suaminya Bun Ai di rumah lama, alhamdulillah masih terjalin dengan baik, karena kan Bun Ai juga ada bisnis TK di dekat rumah lama, supaya kita bisa lebih silaturahim lah ya. Jadi di metode kali ini yang Bun Ai pisahkan itu benar-benar cuman kewajiban dari income tetapnya suami Bun Ai. Kita udah tahu kalau pakai income tetap, karena nyaris 35 sampai 40% kita investasikan tuh ke rumah. Rumah tuh dalam tanda kutip kita bisa mungkin nambah, atau kita nggak tahu nih ya apakah meningkat gitu. Karena kerasa sih Rafa udah gede, kamarnya cuma 3, jadi berasa banget teman-teman. Jadi 35 sampai 40% itu suami Bun Ai income-nya kita investasikan. Nah, udah tahu dong pasti minus. Jadi di bulan Desember Januari ini benar-benar Bun Ai menantang diri. Bagaimana caranya kalau mau jajan itu harus ada income sampingan. Terus gimana caranya kalau misalnya kurang tuh kita jadi semangat punya income sampingan. Nah, ini sedikit spill aja ya. Jadi income-nya Bun Ai ini bulan ini cuma dari kayak perpajakan. Perpajakan itu adalah project Bun Ai, terus dari konseling dan dari lain-lain. Untuk pengeluarannya Bun Ai beli upgrade alat bisnis, jajan anak-anak, family reward, terus sama tambahan listrik dan sayuran yang kurang. Jadi bulan kemarin Bun Ai sayuran uang sayur tuh kurang, jadi kita tambal pakai income-nya Bun Ai. Emang kalau dipikirin tuh kayak ribet banget ya ngatur uang, tapi karena sesuai dengan kepribadiannya Bun Ai yang senang tantangan, terus senang belajar hal baru ya, jadi sangat seru sih menurut Bun Ai. Jadi kita tuh tahu, kita mau ada jajan nih misalnya di weekend, ya udah kita semangat ngambil side job di Senin sampai Jumatnya. Nah, ini komposisi untuk ayahnya ya. Kita tutup aja dulu, tapi sisa dana kelihatan tuh ya. Teman-teman bisa ngira-ngira deh. Jadi ada investasi rumah, ada bensin ayah, kebutuhan sekolah anak, SPP anak-anaknya Bun Ai, terus kebutuhan Umi mertua Bun Ai, ada PAM, ada arisan, kebutuhan Ezwar itu wajib dipisahin. Kenapa? Karena Ezwar nggak bisa ditawar gitu, nggak bisa dikurang-kurangin kebutuhannya. Karena kan Bun Ai jujur tim yang campur ASI sama Sufor. Terus ada wifi. Nah, untuk sisa saldo kemarin Rafa tiba-tiba ada dana tak terduga. Terus kita beli listrik, makan untuk 2 minggu, servis motor ayah, dan belanja bulanan. Kalau ternyata itu tidak cukup, maka Bun Ai akan berusaha lagi untuk mendelet belanja bulanan. Kok segini ya Bun Ai? Karena memang di 2025 ini itu lagi gak baik-baik aja, yang pertama. Yang kedua, Bun Ai lagi slow motion banget. Dan yang ketiga, Bun Ai lagi ada kebutuhan yang cukup besar di bulan Mei dan Juni nanti. Nantilah ya kita sharing-sharing. Nah, ini catatan Bun Ai kalau mau nge-MC ya. Oke deh teman-teman, Bun Ai ngucapin terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir video nggak pentingnya Bun Ai mungkin ya, tapi mudah-mudahan sedikit menginspirasi. Nah, untuk besok Bun Ai mau bahas bagaimana cara Bun Ai mengatur budget harian. Jadi bagaimana nih supaya budget harian tuh nggak over budget. Bun Ai biasanya menggunakan dompet sesuai dengan metode bulanan yang Bun Ai gunakan di bulan tersebut. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Jangan lupa untuk like dan komen supaya Bun Ai jauh lebih bersemangat untuk upload video selanjutnya. Mohon maaf ya, ini Baby Azura udah bangun. Jadi sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.